sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara yang berada di sini maupun yang mengikuti lewat siaran langsung, internet, kaset dan DVD, baik di dalam maupun di luar negeri, kiranya damai dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Bersama kita akan memulai ibadah ini, memohon urapan Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita. Dengan kita akan menyanyikan lagu dari nyanyian rohani nomor 389, Ya Roh Kudus, Ku haus padamu. Dan saya undang sidang jemaat kaum muda remaja bangkit berdiri. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa, nyatakan kemuliaan-Mu. Doa pembukaan diserahkan pada Bapak Gembala. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa. Haleluya. Sungguh tanpa Roh-Mu yang suci, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami hanya mohon Tuhan kemurahan, belas kasih-Mu dalam ibadah kaum muda remaja ini. Sebab kami Tuhan, kaum muda remaja tidak bisa berbuat apa-apa juga tanpa Engkau Tuhan. Ampunilah kami, sucikan oleh darah-Mu. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat kaum muda remaja Tuhan. Oh, dimanapun berada saat ini. Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan. Dimanapun di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan. Untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Terima kasih, urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat-mujizat terjadi di tengah kami. Jangan ibadah ini kering tanpa arti, Tuhan tolong semua. Saudara-saudara kami dalam perjalanan, serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur dari Tuhan, Tuhan tarik kembali jiwa baru, Tuhan pertambahkan. Gembalakan kami semua, pakai kami membawa jiwa-jiwa kaum muda
untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih yang ada di luar kota dan lain-lain memanfaatkan libur, Engkau tetap jaga, lindungi sampai kembali ke Malang dengan selamat. Kembali beribadah melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungi kami gedung gereja, peralatan kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu, listrik, AC semua. Lindungi dengan darah. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi saat kami akan berangkat ibadah. Saat di tengah jalan, saat mulai ibadah kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali saya mengucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di masa-masa penantian ini Tuhan akan segera mencurahkan kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kita, memberikan kita kemampuan untuk dapat beribadah melayani, mengikut Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bersama kita akan menyanyikan lagu dari nyanyian rohani nomor 243. Nyanyian rohani nomor 243, Curahan Roh Kudus. Dan seundang kita sama-sama bangkit berdiri kembali. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Di atas kembali, satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Dan kembali, satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kor sekali lagi. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 303. Biarlah roh-Mu menyala-nyala. Dan saya berikan kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu menyaksikan cita kasih Tuhan. Tempat di depan saya sediakan bagi saudara. Nyanyian rohani 303. Biarlah roh-Mu menyala-nyala. Haleluya. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Tak ada banyak waktu, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlalu pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlalu pada tujuan, panggilan surgawi. Bersama kita bangkit berdiri. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Silakan duduk kembali. Kalau tidak ada, saya berikan kesempatan bagi kor sekolah minggu untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Sambil kita menyanyikan lagu ini kembali 303, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, siaplah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlalu pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Seperti bintang di dunia ini, kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercela.
bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bersalah dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini, seperti bintang di dunia ini. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 384, Ku Nantikan Janji Allah. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Biar kita kembali. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Biar kita kembali. Ku nantikan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia kerjakan seturut kasih-Nya bagiku. Biar kita mohon kuasa Roh Kudus dicurahkan dengan kita, sehingga kita tetap dapat berkobar-kobar dalam mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Kita tidak menjadi lelah, tetapi kita tetap berkobar-kobar sampai Tuhan datang kembali. Saya undang vokal grup untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan, sambil kita akan menyanyikan lagu dari suplemen nomor 11, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Saya undang kembali bangkit berdiri. Janganlah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Rasakan tanda bergelombang, sambutlah tanda yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanda bergelombang, sambutlah tanda yang berlubang. Menjadi siap dibangun di
atas dasar iman. Kor sekali lagi. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Silakan duduk kembali. Tes. Kini ku serahkan semua beban hidup yang telah ku tanggung. Bentuklah hidupku sesuai kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu. Selama mentari bersinar, selama firman-Nya masih terbuka, selama itu harapan masih ada. Kini serahkanlah semua beban hidup yang telah Kau tanggung. Relakan hidup dibentuk oleh firman, menyenangkan hati-Nya. Selama nafas berhembus, banyak hal yang harus kau hadapi. Suka duka, gunung dan lembah datang silih berganti. Mohonlah penyertaan-Nya, firman kasih dan Roh Kudus-Nya, menguatkan langkah kakimu sampai akhirnya. Kini serahkanlah semua beban hidup yang telah kau tanggung. Relakan hidup dibentuk oleh firman, menyenangkan hati-Nya. Ya Tuhan, inilah semua beban hidup yang telah ku tanggung. Bentuklah hidupku sesuai kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu.
aku sampai akhir hidupku. Terpuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah kehidupan kita yang kering ini dibasahi oleh kuasa Roh Kudus, kuasa firman dan kasih-Nya, sehingga kita dapat menerima kasih-Nya, kita dapat semakin disucikan sampai disempurnakan sama seperti Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita menyanyikan lagu suplemen nomor 17, Mengalirlah Kuasa Roh Kudus, dan saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Bagaikan tanah kering. Dan nanti pada akhirnya saya serahkan kembali pada Bapak Gembala. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Di atas kembali, bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan ukur. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah,
Roh Kudus. Sekali lagi kita mengatakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Sekali lagi, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang suci ada di tengah-tengah kami, membukakan rahasia firman-Mu di tengah-tengah kami sekalian. Sebab kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tidak tahu arah yang harus kami tempuh di dalam dunia. Kami akan tersesat dan terhilang Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk berjalan di dalam padang pasir dunia ini. Kami akan terjatuh dalam dosa-dosa, tersandung dan terjatuh dalam dosa, bahkan rebah dan tidak bangkit-bangkit lagi Tuhan. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami tetap terikat pada dosa-dosa, bahkan sampai puncaknya dosa Tuhan. Oh haleluya, itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu pada malam ini. Firman yang mampu memberikan arah dalam hidup kami ke masa depan yang berhasil indah, sampai masa depan yang kekal di dalam Engkau Tuhan. Firman yang mampu untuk memberi kekuatan ekstra Tuhan, supaya kami tetap mengikut melayani-Mu sampai Engkau datang kembali. Firman yang mampu menolong kami, menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, kaum muda remaja yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada. Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri semua. Tuhan urapi dengan urapan yang sama, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan. Malam ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan bagi kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami semua Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan Tuhan masa depan kami dalam tangan-Mu, menyerahkan studi kami, pekerjaan kami, menyerahkan pergaulan kami, perjodohan kami semua, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan kemurahan-Mu. Sungguh-sungguh kami bahagia dalam Tuhan, pelukan tangan-Mu, dan kami mengalami jaminan kepastian dari Tuhan untuk hidup sekarang, masa depan yang indah, sampai hidup kekal selama-lamanya. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama Tuhan, satukanlah kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab, supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia
dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita berada di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9. Ya, kita maju satu langkah malam ini. Injil Lukas 9, kita belajar ayat 7 sampai ayat 9. Kita sudah membahas ayat 1 sampai 6. Sekarang kita berada pada pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Lukas pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, puji Tuhan. Mari kita baca. Herodes dan Yesus. Judulnya Herodes dan Yesus. Ya. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepada kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Ya. Jadi di sini judulnya Herodes dan Yesus. Herodes dan Yesus. Dalam pembacaan tadi, orang-orang banyak. Ya, ada orang yang mengatakan Yesus itu Yohanes telah bangkit. Ada lagi yang mengatakan Elia telah muncul. Ada yang mengatakan bahwa seorang nabi dahulu telah bangkit. Jadi di sini orang-orang banyak termasuk Herodes mengenal Yesus dari aktivitasnya. Ya, Herodes, orang-orang banyak termasuk Herodes mendengar dari mereka mengenal Yesus dari aktivitasnya, dari kegiatannya. Ini sama dengan pengenalan secara umum. Pengenalan secara umum. Mengenal Yesus dari aktivitasnya. Mengenal Yesus dari aktivitasnya. Ini pengenalan secara umum. Ya, ada yang mengatakan Yesus sebagai Nabi Yohanes Pembaptis. Yesus sebagai Nabi Yohanes Pembaptis. Ini adalah Nabi yang besar. Orang terbesar. Nah, itu saja. Jadi kebesarannya. Dilihat kebesarannya. Oh, ini Nabi Yohanes Pembaptis. Ini orang besar. Orang terbesar. Saja. Nabi yang besar. Orang terbesar di dunia ini. Dalam Matius 11 ayat yang ke-11 bisa kita lihat. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Matius 11 ayat yang ke-11. Matius 11 ayat yang ke-11. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada. Tidak ada orang yang dilahirkan dunia yang tampil lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi ini nabi yang besar. Kebesarannya yang dilihat. Saja, kebesarannya itu yang dilihat. Orang yang paling besar, nabi besar atau orang yang paling besar. Kemudian Yesus sebagai Nabi Elia. Yesus sebagai Nabi Elia. Saja, Nabi Elia. Di dalam Yakobus pasal 5. Ini nabi mujizat. Ya, dikenal dengan mujizatnya. Waktu Yesus mengadakan mujizat, oh dia Nabi Elia dia. Nabi Elia dia. Ya, karena Nabi Elia ini terkenal mujizatnya. So, ya, dalam Yakobus pasal yang ke-5, surat Yakobus pasal yang ke-5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Jadi Elia berdoa hujan tidak turun, sungguhan hujan tidak turun 3 tahun setengah. Lalu ayat 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Lalu dia berdoa turun hujan. Ini nabi mujizat. Ya, waktu Yesus
mengadakan mujizat. Oh, dia Elia. Nah, waktu dilihat kebesarannya Tuhan, dia orang besar. Dia Nabi Yohanes Pembaptis. Nah, orang besar, manusia yang besar. Saudara. Kemudian Yesus sebagai ini pengenalan umum, secara umum. Saudara. Mengenal Yesus dari aktivitasnya, kegiatannya. Ini pengenalan secara umum. Lalu ada yang mengenal Yesus sebagai nabi-nabi. Nabi yang dahulu bangkit. Nabi-nabi itu adalah nabi yang menyampaikan nubuat. Nabi itu menyampaikan nubuat. Pembukaan firman Allah. Jadi waktu Yesus mengajar, dia salah satu nabi-nabi dulu. Dia bisa menyampaikan nubuat, menyampaikan pembukaan firman Allah. Menyampaikan pengajaran yang benar. Nah, ini aktivitasnya dikenal. Ini pengenalan secara umum. Pengenalan secara umum dari aktivitasnya. Jadi orang banyak termasuk Herodes yang mendengar itu mengenal Yesus dari aktivitasnya, kegiatannya. Saudara, ini pengenalan secara umum. Markus 8 ayat 27 sampai 29. Saudara, Markus pasal yang ke-8. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. Markus 8 ayat 27 sampai 29. Saudara. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya. Nah, dia bertanya pada murid-muridnya. Katanya, kata orang siapakah aku ini? Kata orang siapa? Dia tanya pada murid-murid. Jawab mereka juga sama dengan Herodes. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang daripada nabi. Sama jawaban tadi. Nah, kalau jawaban itu sudah cukup. Yesus itu seperti Nabi Yohanes Pembaptis. Besar. Orang yang besar. Dia punya kebesaran. Orang besar. Kemudian seperti Elia, mujizat. Seperti nabi-nabi, menyampaikan firman, menyampaikan pengajar. Kalau sudah cukup, tidak tanya lagi. Tapi ternyata nanya lagi. Berarti belum cukup jawaban itu. Nanya lagi. Ya, ketika dijawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada juga yang mengatakan seorang dari nabi. Kalau memang sudah jawabannya benar, berarti tidak tanya lagi. Mengerti ya? Seperti guru. 2 tambah 2, 4. Ya, tidak nanya lagi. 2 tambah 2, 5. 2 tambah 2, 6. 2 tambah 2. Tanya lagi. Belum cukup jawabannya itu. Nah, ini juga. Menurut orang banyak, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, seorang nabi persis tadi. Dan ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Berarti belum benar jawabannya itu. Belum cukup. Ditanya lagi. Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias. Nah, sudah itu tidak bertanya lagi. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Nah, itu jawaban yang benar. Jadi, di sini kita belajar jawaban tadi dari orang-orang, ya, termasuk Herodes, termasuk murid-murid mendengar dari orang-orang. Ya, ini Yesus bertanya pada murid-murid. Nah, pengakuannya sama semua itu. Pengakuan Yesus sebagai nabi. Ya, dia adalah Nabi Yohanes Pembaptis, Nabi Elia, nabi-nabi yang dulu bangkit lagi. Pengakuan Yesus sebagai nabi dengan kebesarannya, Yohanes Pembaptis, dengan mujizatnya, memang hebat ini. Pengakuan Yesus sebagai nabi yang besar dengan kebesarannya itu mewakili Yohanes Pembaptis. Ya, dengan mujizatnya, nabi dengan mujizatnya itu Elia, mujizat luar biasa, tidak hujan 3,5 tahun bisa. Ya, kemudian nabi dengan nubuatnya, pemberitaan firman, pembukaan firman. Nah, ini luar biasa. Ya, jadi pengakuan Yesus sebagai nabi dengan kebesarannya, dengan mujizatnya, dengan nubuatnya, memang hebat, memang hebat. Tetapi hanya sebatas manusia biasa.
Nabi itu manusia biasa, hanya sebatas manusia biasa. Belum sampai kepada pribadinya yang sesungguhnya. Biar hebat-hebat. Luar biasa, dia besar, nabi yang besar. Dia mujizat. Ya. Wah, dia bisa mengajar, membukakan firman, mengajar. Bagus, memang sudah hebat. Tetapi belum sampai kepada pribadinya yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, Yesus masih bertanya kepada murid-murid. Masih tanya lagi kepada murid-murid. Bisa ngerti ya? Bisa ngerti ya? Jadi ada orang-orang termasuk Herodes sudah menjawab, Yesus itu nabi ini, nabi Yohanes, nabi. Memang hebat. Ya, memang murid-murid sendiri sudah menjawab. Orang mengatakan, Yesus bertanya pada murid-murid. Murid-murid juga menjawab bahwa Yesus adalah sama dengan tadi. Nabi Yohanes yang besar, Nabi Elia, mujizat, nabi-nabi, nubuat, memberitakan firman, dan lain sebagainya. Sama. Tapi Yesus bertanya lagi karena belum sampai kepada pribadinya yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, Yesus masih bertanya kepada murid-murid, siapakah aku? Siapakah aku? Jadi dua pihak ini, pengakuan Yesus dari Herodes, orang banyak, dari murid-murid dengan orang banyak juga. Sama pengakuannya. Belum sampai kepada pribadinya. Sekalipun sudah hebat, tapi belum sampai kepada pribadi. Oleh sebab itu Yesus bertanya pada murid-murid, siapakah aku? Lalu Petrus menjawab, ya, bahwa Yesus adalah Mesias. Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, Yesus adalah Mesias. Nah ini semoga kita bisa mengerti. Bahkan dilengkapi di Injil Matius pasal 6. Pengakuan Petrus itu pengakuan pribadi sampai pada pribadinya. Yesus adalah Mesias. Ditambah lagi Matius 16. Tadi di Markus 8 Yesus sebagai Mesias. Sekarang ditambah Matius 16 ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Sama dengan tadi ditambah anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, jadi waktu Yesus bertanya kepada murid-murid, maka Petrus menjawab. Petrus menjawab secara pribadi. Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup. Ini namanya pengenalan secara khusus. Pengenalan secara khusus, yaitu pengenalan sampai pada pribadi Yesus. Bukan cuma aktivitasnya, bukan cuma kegiatannya, tapi sampai pada pribadi Yesus. Pengenalan secara khusus, yaitu pengenalan sampai pada pribadi Yesus. Pribadi Yesus. Apa tadi? Pribadi Yesus sebagai Mesias. Ya, pribadi Yesus sebagai Mesias. Ini pengenalan Petrus. Pribadi Yesus sebagai Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Pribadi Yesus sebagai Mesias. Saudara, Mesias artinya yang diurapi. Mesias artinya yang diurapi. Yang diurapi. Nah, di dalam Alkitab ada 3 jabatan yang diurapi. Ada 3 jabatan yang diurapi. Nomor 1 yaitu raja diurapi. Raja diurapi. Raja Saul dan lain diurapi. Ada saja 3 jabatan yang diurapi. Raja diurapi. Yang kedua, imam besar dan imam-imam. Imam besar dan imam-imam. Itu diurapi juga. Dituangi minyak. Ya, imam-imam dan imam besar. Kemudian yang ketiga, nabi juga diurapi. Nabi diurapi. Nah, inilah Yesus adalah Mesias yang diurapi. Nah, ada 3 jabatan yang diurapi, yaitu raja diurapi, imam besar diurapi, nabi diurapi. Nabi ini adalah manusia. Perantara, nabi itu adalah perantara antara Allah dan manusia. Itulah manusia. Perantara manusia dengan Allah. Nabi itu seorang manusia. Perantara manusia dengan Allah. Jadi kalau Allah mau berbicara kepada manusia lewat nabi-nabi dulu. Lewat nabi-nabi. Jadi nabi ini perantara antara manusia dengan Allah. Coba
baca dulu 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Nah, Yesus perantara, dia nabi, dia adalah manusia. 1 Timotius pasal 2, 1 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua ayat 5 sampai 6. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi Nabi adalah perantara antara Allah dan manusia. Ini seorang manusia, Nabi. Jadi Nabi itu sama dengan perantara Allah dengan manusia, itu seorang manusia. Jadi dari sini pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias berarti Yesus adalah Raja. Yesus adalah Imam Besar. Yesus adalah Nabi. Adalah manusia. Mengerti? Nah ini. Yesus adalah Raja. Mesias itu Raja yang diurapi. Yesus adalah Imam Besar. Yesus adalah Nabi, itu manusia. Perantara Allah dan manusia itu seorang manusia. Nabi. Yesus adalah manusia. Belum genap, ditambah lagi pengakuan Petrus tadi yaitu engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Nah inilah pribadi Yesus yang sesungguhnya. Yesus adalah Mesias, itulah Yesus Raja. Yesus adalah Imam Besar. Yesus adalah manusia. Ditambah lagi Yesus adalah anak Allah. Ini adalah pribadi Yesus seutuhnya. Pribadi Yesus seutuhnya. Nah, kalau di 4 titik ini Raja, dia adalah anak Allah, tapi dia adalah manusia. Dia adalah Raja, tapi dia adalah Imam Besar, hamba. Imam Besar itu hamba, imam itu hamba. Saya kalau ditarik titik-titiknya akan menjadi salib. Akan menjadi salib. Ada gambarnya itu. Ya, Yesus anak Allah, Yesus adalah Raja, Yesus Imam Besar itu hamba melayani, Yesus adalah Nabi itu manusia, kemudian Yesus adalah anak Allah. Kalau 4 titik ini ditarik, titiknya terbentuklah salib. Salib. Ya, ada? Ya, terbentuklah salib. Jadi lihat saya, tangan saya dulu. Dia anak Allah, tapi dia manusia. Satu garis vertikal. Dia anak Allah, tapi dia manusia yang menderita malah. Kalau ditarik garis vertikal, dia anak Allah hebat. Dia anak Allah yang mulia, tapi dia manusia yang sengsara sampai mati di kayu salib. Garis vertikal. Dia adalah raja. Raja segala raja. Tapi dia juga adalah hamba. Kalau ditarik garis horizontal. Menjadi kayu salib. Nah itu. Tulisan Yohanes, Matius, Markus, Lukas itu Injilnya yang menceritakan. Jadi saya ulangi. Yesus sebagai anak Allah, warna putih. Dia anak Allah yang suci, mulia. Ini diceritakan oleh Injil Yohanes. Tapi dia adalah manusia merah. Itu merah apa jingga? Merah. Merah di situ. Di sini kok agak lain-lain ya. Ya, ini Yesus sebagai manusia merah darah. Merah darah. Sengsara. Itu diceritakan Injil Lukas. Yesus sebagai manusia sengsara. Lalu warna ungu, Yesus sebagai raja yang agung. Itu diceritakan Injil Matius, dia raja agung. Tapi dia juga hamba biru laut. Yesus sebagai hamba. Itu diceritakan Injil Markus sebagai hamba. Ya, semoga mengerti. Nah, kalau ditarik 4 titik, ini pengakuan pribadi itu sama dengan salib. Salib kalau ditarik itu menjadi salib. 4 titik ini ditarik menjadi salib Kristus. Jadi pengenalan secara khusus, ini pengenalan Petrus secara pribadi. Pengenalan secara khusus, pengenalan Petrus secara pribadi adalah pengenalan pada pribadi Yesus sama dengan pengenalan kepada salibnya. Nah, jadi kalau mengenal Yesus jangan hanya sampai, wah dia orang besar, luar biasa. Oh dia mujizat, luar biasa, dia menolong. Ya, itu seringkali cuma begitu. Mengenal Yesus. Kalau tidak ditolong, ya kok gitu. Nah ini
Oleh sebab itu, kita harus mengenal secara khusus, bukan umum. Pengenalan secara khusus ini pengenalan Petrus, pribadi Petrus. Pengenalan Petrus secara pribadi yaitu pengenalan kepada pribadi Yesus. Sama dengan pengenalan kepada salibnya. Harus mengenal salibnya. Pengenalan kepada salibnya. Jadi mengenal pribadi Yesus sama dengan mengenal salibnya. Jangan mengenal mujizatnya dulu. Kalau mengenal mujizatnya, waktu ditolong, wah mujizat luar biasa. Waktu tidak ditolong ya menyangkal aja. Apa bohong. Tapi kalau sudah mengenal salibnya, nah mau apapun kita tetap mengenal Yesus. Amin. Sudah mengenal salibnya. Sengsaranya aja kita mau. Apalagi kalau ditolong, apalagi kalau diberkati, ya lebih mau lagi. Mengerti, saudara? Tapi kalau mulai mengenal mujizatnya, wah saya sakit disembuhkan, lain kali belum disembuhkan, bisa ragu-ragu. Tapi kalau mengenal salibnya, oh sengsara ikut Yesus tapi saya rela. Oh luar biasa ikut Yesus biar sengsara, saya rela. Saya belum ditolong tapi saya rela. Lah, tidak akan pernah menyangkal Yesus. Amin. Apalagi kalau diberkati, wah lebih lagi. Kalau sedangkan sengsara bersama dia aja mau. Apalagi kalau diberkati. Lempinel, Kristus ajaib. Nah ini perhatikan. Jadi mengenal pribadi Yesus mulai dengan mengenal salibnya. Jadi kalau saudara nanti diutus setelah lulus dari Lempinel Kristus, diutus lalu tidak makan. Dan sudah betul itu. Sudah benar. Diajarkan mengenal Yesus secara pribadi. Mengenal Yesus secara pribadi. Mengenal Yesus dalam salib. Sudah betul. Sudah benar. Ya, saya sering kali bercerita, hampir om ini tidak kuat juga, ya. Baru melayani Tuhan sudah diizinkan tidak makan, tidak minum, tidak punya uang sepeser pun tidak punya, ya. Uang logam satu aja tidak punya. Saya hampir lari. Nah ini berarti belum mengenal pribadinya. Untungnya Tuhan tolong saya, bawa pada salibnya, ya. Waktu itu saya mengatakan, wah saya menderita. Ya, saya menderita, tapi Tuhan bilang, mana menderita dengan aku di kayu salib? Wah, saya menangis, menangis. Nah, itu yang benar sudah. Kalau sudah merasakan salibnya Tuhan, sudah betul. Itu berarti mengenal pribadinya. Kalau saudara sudah mengenal salibnya kaum muda, ikut Tuhan, yang lain nyontek, aku tidak boleh. Ini, waduh kok sengsara. Itu sudah betul. Mengenal pribadinya. Amin. Mengenal salib. Ya banyak cerita-cerita pengalaman kecil mungkin dibanding hamba Tuhan lain. Kecil. Ya Lempinel supaya kuat. Saya bercerita. Lain kali kepingin sesuatu. Pernah saya kepingin beli tahu itu 100 rupiah. Ya. Yang lain beli itu. Karena berangkat malam saya. Pulang khotbah. Malam-malam pulang ke Surabaya. Yang lain ya mungkin dingin-dingin beli. Saya tidak kuat beli. Tidak punya uang. Waktu itu saya menangis. Aduh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya menangis waktu itu. Yang lain belilah. Malam-malam mungkin naik bus. Ada AC-nya bisa memang. Ya, mungkin dingin-dingin ya beli tahu, beli ini. Saya sendiri yang tak beli. Saya sendiri yang tak beli. Waktu itu saya nangis. Tapi saya mengerti. Kalau mengenal salibnya itu sudah betul mengenal pribadinya. Makanya Om sering kali katakan. Kalau saudara beribadah merasa, waduh kok gini, wah sampai dengar firman, sakit. Sudah betul itu. Sudah mengenal Yesus dengan salibnya. Itu berarti mengenal pribadi. Kalau cuma mujizatnya, lagi ditolong, nilai bagus, Yesus. Lain kali nilai jelek, ya kok begini ya. Nah, sudah mulai mau bimbang. Sudah mulai mau menyangkal. Apalagi ada orang di luar Yesus, ya itulah kamu. Belum tentu benar itu. Mulai goyah. Ayo mengenal salibnya sekarang. Mengenal, tingkatkan pengenalan secara umum. Yesus itu orang besar. Nabi Yohanes Pembaptis. Yesus itu mujizat, betul memang. Betul. 100 nilainya, betul. Yesus adalah nabi yang bernubuat, betul. Tapi semua itu hanya nabi. Seorang manusia. Belum biar hebat, tapi cuma manusia biasa. Belum sampai kepada pribadi Yesus. Nah, kalau mau sampai mengenal pribadi Yesus, yaitu kita harus mengenal salibnya. Dia adalah Mesias, Raja, Imam besar, hamba.
Dia adalah nabi, manusia yang sengsara. Dia juga anak Allah. Itu kalau ditarik adalah salib. Harus mengenal salibnya. Saudara, harus mengenal salib. Semoga kita bisa. Oh, kalau mengenal salibnya ini saudara, luar biasa. Pengalaman ini tidak bisa beli tahu 100, tidak bisa. Ini berdampak besar dalam pengikutan saya. Satu waktu saya sombong. Langsung ingat. Untung kalau enggak ingat, wah sudah jatuh Umi. Satu waktu naik pesawat, sudah naik pesawat dulu naik dokar, jalan kaki, sekarang bisa naik pesawat. Naik pesawat, pesawatnya terlambat datang. Kemudian di situ sudah disediakan mie yang dikasih air panas. Air panasnya disediakan di bandara. Tapi karena pesawat kita terlambat, orang lain sudah dapat ini, sudah naik pesawat. Saya datang, naik. Loh, airnya nanti di atas. Cuma bawa mie-nya, lapar dari pagi. Nah, di atas pesawat sudah minta air saya. Enggak bisa pramugari bilang. Begini, Mbak, saya ini pesawatnya yang terlambat, jadi enggak bisa ambil air. Enggak boleh, enggak bisa. Wah, saya lapar, sudah sakit perut ini dari pagi. Saya tututi ke belakang dia. Loh Mbak, mintalah saya. Saya lapar betul ini. Enggak bisa. Marah saya. Berapa juta saya beli air ini? Sekarang bilang berapa juta saya beli? Waduh, setelah itu sampai saya di Medan, dikasih sama dia. Sampai di Medan saya mau khotbah, ngaku dulu. Aku sudah sombong. Nggak ingat, beli tahu 100, nggak bisa. Sekarang saya sudah sombong. Berapa juta airnya saya beli? Sekarang juga ngomong saya beli. Sombong. Nah itulah pengalaman salib bersama Tuhan. Siap untuk menolong kita. Amin. Siap. Kalau saya tidak ingat pengalaman salib, saya sudah jatuh. Tidak ada di sini sekarang. Dengan perkataan itu saja saya sudah jatuh. Sudah hancur. Nah, itu pengalaman salib. Penting kaum muda. Ya. Ayo sungguh-sungguh mengenal Yesus bukan hura-hura. Bukan yang senang-senang. Salah. Kalau ada apa-apa nanti satu waktu kita diuji. Tidak kuat. Tidak kuat. Tapi kalau mengenal Yesus dengan salibnya, apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah menyangkal dia. Amin. Tidak akan pernah menyangkal dia. Apalagi nanti kalau diberkati, kita tidak akan pernah jatuh. Kalau nanti kaum muda sudah lulus sekolah, sudah kerja, diberkati. Ingat tapi pengalaman salib bersama Tuhan. Tidak akan pernah jatuh. Selalu kita merendahkan diri. Amin. Begitu sombong, ingat langsung. Saya ingat, ngaku saya. Sebelum khotbah di Medan waktu tahun berapa, 2005 atau 2006. Saya langsung mengaku. Saya sombong sudah tadi. Saya sombong. Minta ampun dulu. Kalau enggak, saya enggak bisa khotbah. Minta ampun. Nah itulah ya. Ayo pengalaman salib. Sekarang kalau sudah mengenal salibnya, pribadinya, praktek mengenal pribadi Yesus atau salib Yesus. Praktek mengenal pribadi Yesus atau salib Yesus. Praktek mengenal pribadi Yesus atau salib Yesus. Yang pertama, 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dan 2. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 2. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, Yesus sudah mati di kayu salib, menderita sampai mati. Nah, ayo kita menderita untuk berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi ini praktek mengenal pribadi Yesus atau salib Yesus. Yang pertama, kita rela mengalami sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa. Stop dosa, bertobat. Kita rela mengalami sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa. Stop dosa. Rela, sakit kan? Ya, apalagi dosa merokok itu. Ya, makan minum, kawin mengawinkan. Dosa merokok aja. Susah. Kaum muda mau berhenti merokok susah. Nah, harus. Kalau mengenal Yesus pribadinya,
mengenal Yesus salibnya, bisa. Amin, harus bisa. Rela sengsara daging bersama Yesus untuk berhenti. Rela sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa. Bertobat. Dan ayat 2, hidup menurut kehendak Allah. Hidup dalam kebenaran. Sengsara juga. Dan rela sengsara daging untuk bisa menurut kehendak Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Sama dengan untuk hidup dalam kebenaran. Mau benar sekarang juga susah. Coba di sekolah yang lain nyontek kita ndak, wow sok suci, wow sok benar. Oh, kita diejek-ejek. Memang sengsara daging untuk hidup dalam kebenaran. Nah ini nomor 1. Ini buktinya, prakteknya. Kita sudah mengenal pribadi Yesus. Kita mengenal salibnya. Ayo kita rela. Sengsara daging untuk bertobat. Sengsara daging untuk hidup dalam kebenaran. Tidak usah takut. Kita sudah dipindahkan. Dipagari. Dipindahkan dari dunia terkutuk. Menjadi suasana kembali. Suasana Firdaus. Mari di dalam Mazmur 5 ayat 13. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-13. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Nah, orang benar. Yang diberkati bukan orang pandai, orang kaya, orang miskin, orang pandai, bodoh, bukan. Orang benar. Nah, inilah mengenal Yesus secara pribadi, mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya, mengenal salibnya, yaitu kita harus rela sengsara daging untuk bertobat. Stop dosa. Dan rela sengsara daging untuk hidup dalam kebenaran. Tidak rugi. Dia memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerah-Mu sebagai perisai. Jadi kita dipagari dengan berkat dan anugerah Tuhan. Orang benar. Ayo kaum muda, hiduplah benar. Semuanya. Dalam sekolah benar, di rumah tangga yang benar, di sekolah yang benar, di pekerjaan yang benar, di jalan raya yang benar, semua. Di dalam ibadah pelayanan yang benar, dalam bergaul tidak dilarang bergaul, tapi tetap yang benar. Kalau kita batasi semua dengan kebenaran, berarti kita punya pagar berkat dan anugerah Tuhan. Begitu kita tidak benar, hilang pagarnya. Kalau kita benar, selama kita hidup benar dalam kuliah, sekolah, dalam bekerja, dalam ibadah kita benar, dalam pergaulan benar, dalam hidup sehari-hari benar, Tuhan memagari kita dengan berkat dan anugerah. Sehingga kita berpindah dari suasana kutukan dunia kepada suasana surga, suasana Firdaus, suasana surga, suasana Firdaus. Berpindah. Kita memang hidup di tengah kutukan, tapi kalau hidup benar, kita hidup dalam suasana Firdaus, suasana surga. Suasana surga. Nah, sungguh-sungguh. Tapi begitu tidak benar, jebol pagarnya. Jebol itu apa? Rusak pagarnya. Kutukan masuk, suasana susah masuk, mulai air mata masuk, masalah masuk, mulai ular masuk semua. Pagarnya sudah rusak. Masuk semua yang jelek. Oh, betul-betul ngeri. Om selalu katakan, kalau orang tua, orang dewasa, orang tua mengalami masalah, saya juga menangis, kasihan. Tapi kalau masih kecil, anak muda, aduh, tidak tahan saya sebenarnya. Baru dia ngaku aja mendengar saya sudah hancur saya. Tuh masih kecil, masih muda, kok sudah mengalami begitu. Nah, ini karena jebol pagarnya. Jebol apa? Rusak. Jebol ngerti juga ya. Rusak pagarnya. Pagar kebenarannya rusak. Jadi pagar berkat anugerahnya rusak. Semua masuk, ular masuk, kutukan masuk. Hancur betul hidup itu. Ya, Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong kita semua. Ayo perhatikan salib Tuhan. Saya mengenal Yesus secara pribadi. Mengenal pribadi Yesus. Mengenal salibnya. Itu bukan cuma mujizatnya dan bukan salibnya yang kita kenal. Sampai mengenal salibnya. Itu baru pribadi. Baru pribadi. Ya, semoga. Yang kedua, 2 Korintus 6 ayat 4 dan 5. 2 Korintus 6 ayat 4 dan 5. 2 Korintus 6 ayat 4 dan 5. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan
bahwa kami adalah pelayan Allah. Nah ini, pelayan-pelayan, sangkur, musik, apapun. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, sabar dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran. Terus ayat 5, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Nah inilah, kalau dibuat kalimat, satu kalimat, rela sengsara daging dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Rela mengalami sengsara daging untuk beribadah dan melayani Tuhan. Sengsara. Hari Sabtu, aduh teman-teman yang lain kemana? Kalau di Malang Matos. Ya, kemana lagi? Matos, apalagi di Malang? Ayo sebut. Yang tahu ya, macam-macam kemana? Aduh, saya ke gereja. Nah ini sengsara daging. Rela sengsara daging untuk bisa beribadah dan melayani Tuhan. Mungkin sudah ada yang ke gereja jalan kaki. Sudah. Belum toh? Oh jalan kaki tapi dekat-dekat rumahnya cuma di seberang. Yang sudah jauh, tidak punya ongkos, jalan kaki, ayo terus aja. Tidak apa-apa, sudah mengalami juga. Ya, saya bercerita, saya bukan naik sepeda motor naik saya. Ya, sepeda motor naik saya. Jadi saya tinggal dengan kakak masih, dia mau pulang ke kampung. Nah, waktu itu saya diberi pinjaman sepeda motor. Ini pakai kalau ngajar sekolah minggu kalau ini di Surabaya. Oke, wah senang saya. Wah, tidak punya uang. Nah, ini sudah tanya-tanya ini bagaimana nih sekolah minggu nanti mau ngajar. Tidak punya uang saya waktu itu. Ya bagaimana mau ngajar jalan kaki. Ya, ternyata diberi pinjaman. Wah senang sekali. Naik, sudah beres ngajar, pulang. Kenapa? Bensinnya tidak ada, tinggal 1 sendok. Waduh, ya gawat, berapa kilometer ke rumah saya itu. Ya, jalan saya dorong, ada bengkel. Dia lihat sampai keluar orangnya, lihat bannya mungkin bannya mungkin gembos, tidak apa-apa. Tapi tidak tanya dia, kenapa? Mungkin kok dituntun. Sana bengkel lagi dilihat lagi. Ya, untung tidak ada yang tanya kenapa Pak. Tidak ada bensinnya. Ya, sampai di rumah kaos singlet saya bisa diperas. Anunya apanya? Keringatnya. Itu. Tidak apa-apa. Ya memang latihan salib itu. Latihan. Amin. Latihan. Ayo. Apalagi yang mau diantar orang tua. Sini naik mobil. Enggak. Saya betapa bahayanya hidup itu. Sedangkan orang yang jalan kaki ini mau ke gereja. Kalau di desa, kami pernah ke Tanah Torajan tanya. Dari mana Pak? Dekat gunung situ. Berapa hari? 2 hari. Naik apa? Jalan. Ingin kebaktian KKR di Toraja. 2 hari jalan. Jalan kaki. Bukan jalan apa. Jalan kaki. 2 hari di gunung-gunung. Nah ini. Apalagi yang mau diajak ayahnya. Yuk saya gonceng sepeda motor. Enggak. Wah gawat. Gawat betul. Belum mengenal pribadi Yesus. Belum mengenal salibnya. Ayo kita harus rela sengsara. Untuk bisa beribadah melayani Tuhan. Dengan setia. Tambah dengan setia. Dan berkobar-kobar. Sekarang rela sengsara daging. Atau karena besok ulangan. Wah nanti malam aku belajar. Kalau kebaktian nanti malam harus belajar. Wah ayo enggak apa-apa itu. Siang jangan tidur. Belajar sudah. Kalau mau kebaktian. Aku mau ibadah. Siang biasanya tidur. Jangan tidur. Belajar. Nah, nanti malam diulangi lagi belajar sesudah kebaktian. Nah, itu namanya sengsara daging. Untuk bisa beribadah melayani Tuhan. Dengan setia dan berkobar-kobar. Setia berkobar. Ya, sebab apa? Ini latihan sekarang. Mungkin memang diizinkan Tuhan. Besok ulangan 3. Wah sekarang ibadah bagaimana? Ya libur dulu lah. Jangan. Salah. Bukan ngajari juga. Tidak usah belajar. Yang penting ke gereja. Ya salah juga. Ya itu tadi. Sudah dicicil, sudah tahu. Hari ini saya ulangan 3. Nah, dicicil sudah sekarang. Jangan biasanya main, nonton berhenti. Cicil. Belajar. Nah, sampai nanti bisa ibadah.
Ya, bisa ibadah kepada Tuhan. Sebab apa? Saudara-saudara, nanti bukan cuma menghadapi sengsara daging, tapi nanti untuk beribadah menghadapi aniaya. Menghadapi aniaya. Loh, kalau sekarang cuma, wah belajar besok enggak usah ibadah, wah ini enggak usah ibadah. Kalau menghadapi aniaya bukan cuma enggak mau ibadah, menyangkal Yesus nanti. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Nah ini sungguh-sungguh ini. Ya. 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ini 2 Timotius 3 ayat yang ke betul ya? 12 ya. 2 Timotius 3:12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Akan menderita aniaya. Akan dianiaya. Bukan cuma menghadapi sengsara daging, besok ulangan harus belajar, besok kerja ya, dan lain-lain. Bukan. Nanti kita menghadapi aniaya. Ini sekarang latihan. Makanya harus mengenal pribadi Yesus sungguh-sungguh. Mengenal salibnya sungguh-sungguh. Supaya rela menderita untuk beribadah melayani Tuhan. Tapi tidak sia-sia. Ibadah pelayanan itu ada janji yang double. Janji yang double. Untuk hidup sekarang sampai hidup kekal. Ibadah pelayanan itu yang membawa kita ke takhta Tuhan. Suasana kutukan tidak ada lagi. Suasana takhta surga sekarang. Sampai nanti ke takhta Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ayat 9. Ayat 9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia. Terutama mereka yang percaya. Nah inilah. Ayo. Dalam ibadah ada janji yang double. Untuk hidup sekarang sampai hidup yang akan datang. Termasuk masa depan. Masa depan yang indah sampai hidup kekal selama-lamanya. Tuhan tidak menipu kita. Mari kita perjuangkan ibadah pelayanan. Lebih dari semua. Kita harus memperjuangkan ibadah pelayanan. Lebih dari semuanya. Lebih dari semuanya. Ayo sungguh-sungguh. Hari-hari ini sungguh-sungguh. Saudara, hari-hari ini sungguh-sungguh. Semoga kita nanti bukan cuma begitu sampai di takhta. Satu-satunya aktivitas di dunia yang membawa kita ke takhta surga itu ibadah. Hanya ibadah. So, mari dalam Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 ayat yang ke Wahyu 22 ayat 2, ayat 3. Ayat 3 dan 4. Maka tidak ada lagi laknat, kutukan, takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Cukup ayat yang ketiga saja. Beribadah kepadanya. Hamba-hambanya beribadah, boleh ayat 4, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Jadi ibadah ini satu-satunya aktivitas di dunia yang bisa membawa kita ke takhta surga. Sekarang memindahkan kita dari kutukan dunia kepada suasana takhta surga. Sampai betul-betul nanti masuk ke takhta surga. Nama Tuhan dimeteraikan di dahi kita. Sampai kita menjadi miliknya selama-lamanya. Sampai kita menjadi miliknya selama-lamanya. Itulah ibadah. Itu ibadah. Satu-satunya aktivitas yang bisa membawa kita ke takhta surga. Sekarang kita berpindah dari suasana kutukan, tidak ada laknat kutukan, kepada suasana takhta surga di dunia. Sampai betul-betul masuk takhta surga dan kita menjadi miliknya selama-lamanya. Ayo perjuangkan. Silakan, saya paling senang kalau kaum muda itu rajin belajar, berjuang dalam kuliah, sekolah. Wah, saya mendukung. Dalam bekerja rajin, ya berjuang, bagus itu. Tidak apa-apa, Sobo. Apa mumpung masih muda, mumpung itu selagi masih muda. Ayo kerja keras silakan.
Saya dulu kerja keras. Ya, kerja keras, saya guru kerja keras. Jam 12 malam saya bisa ngelesi. Jam 12 malam masih ada satu kelompok saya lesi. Kerja keras saya. Pulang sekolah, pulang ngajar jam 12, ya kadang enggak istirahat sudah, langsung sudah. Sampai malam, sampai ke gereja, sampai pulang gereja lagi. Terus. Kuat saya. Nah, makanya sekarang juga ya sudah terbiasa dulu, terbiasa dulu. Ini tadi sudah sana, sini, sampai terakhir. Ini tadi pagi saya dari Medan ke rumah sakit dulu di Jakarta. Sudah rumah sakit, khotbah di Jakarta. Sudah khotbah, peresmian kantor notaris di sini. Jam 4 sore tadi, 3:30. Sudah itu kaum muda lagi. Sudah biasa. Nah, itu, ya, dilatih dulu. Ayo, sekarang ibadah juga begitu. Kaum muda sungguh berjuang. Kerja, berjuang semua. Tapi ibadah, perjuangkan ibadah lebih dari semua. Tuhan akan tolong kita semua. Tuhan tolong kita semua. Ya, semoga kita mati. Yang terakhir, yang ketiga. 1 Petrus 4:12-14. Ini praktek mengenal pribadi Yesus. Mengenal salibnya. Betul-betul. 1, stop dosa. Sengsara daging, stop dosa. Hidup benar, dipagari. Dipagari berkat anugerah. Suasana kutukan menjadi suasana firdaus, suasana surga. Yang kedua, rela sengsara untuk bisa beribadah melayani Tuhan dengan setia dan berkobar-kobar. Sungguh-sungguh ada jaminan double dari Tuhan untuk hidup kita. Dan sungguh-sungguh suasana tahta surga. Sampai nanti masuk tahta surga menjadi milik. Yang ketiga, 1 Petrus 4:12-14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada suatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, roh Allah ada pada. Jadi ini sengsara daging tanpa dosa. Kita rela mengalami sengsara daging tanpa dosa. Sengsara daging karena Yesus. Sengsara daging karena Yesus. Tanpa dosa karena Yesus. Nah ini sungguh-sungguh. Sengsara daging karena Yesus. Karena kebenaran. Ya, karena kebenaran seringkali kita dikucilkan dan lain-lain. Sengsara daging karena Yesus. Itu semuanya. Mungkin difitnah, tidak salah disalahkan dan lain-lain. Ini sengsara daging tanpa dosa. Sengsara daging tanpa dosa. Itu namanya percikan darah. Percikan darah. Untuk apa? Mengapa Tuhan izinkan mengalami percikan darah, sengsara daging tanpa dosa? Seperti Yesus tidak berdosa harus mati di kayu salib. Nah, itu percikan darah. Sengsara daging karena Yesus. Sengsara daging tanpa dosa. Sengsara daging karena Yesus. Sudah hidup benar. Sudah melayani sungguh-sungguh setia. Kok masih menderita Nah ini sengsara daging karena Yesus. Sengsara daging tanpa dosa karena Yesus. Itu percikan darah. Mengapa diizinkan? Supaya kita mengalami roh kemuliaan. Kita mengalami roh kemuliaan, Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan. Kita menerima roh kemuliaan, Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan kepada kita semua. Nah ini, percikan darah supaya ada roh kemuliaan. Tuhan mengatakan dia naik ke surga, tapi aku tidak meninggalkan kau seperti yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu. Tapi sebelum kembali, dia minta kepada Bapa Roh Kudus dicurahkan. Sebab Tuhan tahu, kita ini tanpa Roh Kudus hanya seperti yatim piatu, tidak bisa apa. Nah ini, bagaimana Tuhan bisa mencurahkan Roh Kudus? Salah satunya lewat percikan darah. Percikan darah. Sengsara daging tanpa dosa. Sengsara daging tanpa dosa. Sengsara daging karena Yesus. Maka kita akan menerima curahan roh kemuliaan, Roh Kudus atas kehidupan kita semua. Nah ini penting. Sebab tanpa Roh Kudus, tanpa roh kita yatim piatu, lemah, tidak berdaya, ketinggalan saat Yesus tidak bisa apa.
Kita tidak bisa apa-apa. Yatim piatu lemah, menghadapi dosa lemah, menghadapi ini lemah semua. Kita akan ketinggalan saat Yesus datang kedua kali. Kita butuh Roh Kudus. Amin. Kita butuh Roh Kudus. Menghadapi pergaulan tidak kuat. Menghadapi dosa tidak kuat. Menghadapi apa saja tidak kuat. Tanpa Roh Kudus tidak kuat. Yatim piatu itu lemah. Tidak berdaya apa-apa. Dan itu berarti ketinggalan saat Yesus. Tapi puji syukur. Kalau malam ini kita diajar. Pengenalan bukan umum. Kalau umum mengenal, wah Yesus hebat. Mujizat, mujizat. Hanya itu aja. Yesus besar. Yesus hebat. Mujizat. Dan lain sebagainya. Yesus penuh hikmat. Menyampaikan pengajaran. Hanya sampai di situ. Tapi kalau kita tidak ditolong, wah bisa menyangkal. Nah, ini mengenal Yesus secara khusus. Pengenalan khusus. Pengenalan secara pribadi. Sampai mengenal pribadinya. Mengenal salibnya. Itu pengenalan yang sungguh-sungguh. Pengenalan sungguh. Praktekan salib Yesus itu. Jangan berbuat dosa. Hidup benar. Kita mulai dipagari. Dipisahkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Dipisahkan. Kemudian ditingkatkan lagi. Rela sengsara untuk beribadah melayani Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan. Jaminan pemeliharaan hidup sekarang. Masa depan yang indah sampai hidup kekal oleh Tuhan. Dan yang ketiga, percikan darah. Sengsara karena Yesus. Itu roh kemuliaan dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan. Kegunaan roh kemuliaan, Roh Kudus. Yang pertama, supaya dipakai. Supaya kita dipakai untuk memberitakan, menyaksikan cahaya Injil kemuliaan Kristus. Firman pengajaran yang benar. Yang membawa orang-orang selamat, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kalau ada roh kemuliaan. Roh kemuliaan. Itu kita dipercaya untuk memberitakan, menyaksikan cahaya Injil kemuliaan Kristus. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Kabar mempelai. Untuk membawa orang-orang yang sudah selamat. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan. Masuk dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Harus ada roh kemuliaan. Om selalu katakan, kalau tidak ada roh kemuliaan, tidak ada roh kudus, pedang tumpul. Kita bawa pedang tumpul, ngamuk semua orang. Sakit semua. Tapi kalau ada roh kemuliaan, pedang tajam. Lewat kesaksian kita tahu-tahu dia disucikan. Mungkin kita dulu merokok juga. Nah, dia merokok, kita bersaksi. Sejak saya mendengar kabar mempelai, tiap hari dibombardir, jangan merokok. Akhirnya saya lepas. Nah, kalau pedang tajam, tahu-tahu dia sudah, teman, aku berhenti juga. Dibawa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mungkin dulu jago nyontek, setelah dibombardir, tiap kebaktian nyontek, contohnya rokok, contohnya. Akhirnya lepas tuh, bersaksi, teman, bahaya, itu masuk neraka, jangan. Kalau pas kita nyontek, kita kemudian dipanggil Tuhan, siapa tanggung jawab? Nah, tapi kalau ada Roh Kudus, pedang tajam, kesaksian itu pedang tajam. Tiba-tiba dia sudah terbebas juga. Dia sebagai anak Tuhan terbebas juga dari mencontek, roh menyontek, bebas. Dan seterusnya kita dipakai Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Semoga dalam pergaulan tidak baik kita bersaksi. Dulu saya gitu juga, sekarang berhenti. Saya berhenti sudah, kekuatan pedang firman. Nah, siapa tahu dia bisa terima kesaksian. Kalau ada roh kemuliaan, pedangnya tajam. Pedangnya tajam. Yang kedua, bahagia. Berbahagialah kamu yang dinista. Berbahagia. Mengalami kebahagiaan surga. Di tengah penderitaan. Bahagia. Mengalami kebahagiaan surga. Di tengah penderitaan. Bayangkan. Menderita saja bahagia. Apalagi kalau diberkati. Wah, ini luar biasa. Kaum muda, ayo. Masa-masa bahagia kaum muda itu. Amin. Ada lagu kaum muda itu, masa muda. Masa yang paling indah dalam hidup. Ya masa bahagia. Bagaimana bisa bahagia? Oh, kalau orang tua saya kaya, belum tentu. Banyak orang kaya yang anaknya malah masuk di penjara di mana. Banyak. Belum tentu.
Oh kalau saya pandai, belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau ada roh kemuliaan, pasti bahagia. Amin? Pasti bahagia. Itu yang dikejar Roh Kudus, yang membuat bahagia. Dulu, waktu saya remaja, seperti saudara-saudara sekalian, satu waktu kebaktian kepenuhan Roh Kudus, ya gembala saya dulu di daerah mengatakan, saya kalau orang menerima Roh Kudus itu, lebih dari menerima orang uang ratusan juta. Saya agak, ratusan juta. Namanya orang desa, 1 juta saja enggak tahu. Ratusan juta. Bagaimana dulu? Tahun berapa itu saja? Bagaimana ya menerima Roh Kudus itu ya? Nah, begitu. Menerima Roh Kudus itu bahagia. Enggak bisa dihitung dengan uang, dengan apa. Bahagia. Di tengah penderitaan pun bahagia. Nah, itu kalau ada Roh Kudus. Ayo minta malam ini. Amin. Minta malam ini pada Tuhan. Ya, minta. Kalau kita rela sengsara karena Yesus, itu Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Semoga kita. Terakhir, roh kemuliaan untuk mengubahkan kehidupan kita. Ini mujizat terbesar. Mengubahkan kehidupan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Nah ini, yaitu mulai dengan kuat teguh hati. Kuat teguh hati kaum muda. Ayo hari-hari ini menjadi kaum muda yang kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Tetap pegang pengajaran yang benar. Dan taat dengar-dengar. Kuat teguh hati. Tetap pegang teguh pengajaran benar. Jangan ambil ajaran yang lain. Jangan. Tetap pegang teguh pengajaran benar dan taat dengar-dengar. Tetap hidup dalam kebenaran. Jangan berbuat dosa. Itu kuat teguh. Ada roh kemuliaan, ada Roh Kudus. Tetap hidup dalam kebenaran. Pertahankan. Tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah. Tidak kecewa. Tidak putus asa. Tidak tinggalkan Tuhan. Tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Tidak kecewa. Tidak putus asa. Tidak tinggalkan Tuhan. Tetap setia berkobar. Terakhir, tetap menyembah Tuhan. Itu saja rumus. Kuat teguh hati. Ada apa saja kaum muda menghadapi apa? Om juga. Menghadapi apa? Mustahil. Ya tinggal menyembah Tuhan. Tetap menyembah Tuhan. Sudah percaya berharap Dia. Jangan percaya berharap orang. Tetap saya engkau. Seperti Sadrak, Meshak, Abednego. Menghadapi api dipanaskan 7 kali. Kalau Tuhan menolong saya. Kalau Tuhan tidak menolong saya tidak akan pernah menyembah yang lain. Saya hanya menyembah Tuhan. Kalau tidak ditolong loh. Apalagi kalau ditolong. Kuat teguh. Daniel. Mau dimasukkan gua singa tetap menyembah Tuhan. Ini contoh-contoh kaum muda yang kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Dan kalau kuat teguh hati. Tuhan jadikan semua baik. Semua baik. Sampai sempurna. Ayat-ayat terakhir. 1 Tawarikh. Itu ayat emas saya juga. 1 Tawarikh 19. 1 Tawarikh pasal yang ke-19. Ayat yang ke-1 Tawarikh pasal 19. Sebentar saya cari. 1 Tawarikh 19 ayat 13 ya. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Tuhan melakukan yang baik. Semua jadi baik. Sudah apapun keadaan kita. Kuat teguh hati. Jangan putus asa. Ya sudah aku berhenti ibadah. Wah malas sudah aku. Jangan. Ini hanya ujian. Tuhan tidak pernah menipu kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Tidak pernah. Ini hanya ujian. Kalau saudara merasa gagal hari ini. Aduh kok begini hidupku. Ayo perbaiki. Mohon roh kemuliaan. Roh Kudus kuatkan saya Tuhan. Untuk saya tetap pegang teguh pengajaran benar. Tetap taat. Tetap hidup benar. Apapun resikonya. Tetap setia berkobar. Tidak kecewa, tidak tinggalkan Tuhan. Setia berkobar. Dan tetap menyembah Tuhan. Tuhan saya hanya percaya berharap Engkau akan mengadakan mujizat. Semua menjadi baik. Pada waktunya. Masa depan yang berhasil indah. Pada waktunya. Semua menjadi selesai pada waktunya. Sampai yang mustahil selesai. Pada waktunya. Masalah-masalah selesai. Hanya ujian. Apa sungguh kita mengasihi Tuhan.
Apa sungguh kita kuat teguh itu mengasihi Tuhan lebih dari itu. Tadi cerita bukan membuat saudara, waduh begitu ikut Tuhan, wah enggak enak. Bukan. Saya akan tunjukkan ada waktunya. Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Memuliakan. Dari mulai tidak bisa beli tahu 100, enggak apa-apa ikuti. Mungkin saudara sekarang, aduh saya rasa gagal. Ayo periksa diri. Semua, ayo periksa diri. Sungguh-sungguh kuat teguh hati. Kuat. Sampai waktunya nanti. Mujizat besar terjadi. Amin. Mujizat. Semua akan berhasil. Semua baik. Masa depan yang baik. Berhasil indah. Semua selesai pada waktunya. Dan jika Tuhan datang kedua kali, kita akan disempurnakan seperti Dia. Satu, kita akan disempurnakan seperti Dia. Untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan-awannya. Bersama dengan Dia selama-lamanya. Ayo, jangan mengenal secara umum. Kalau cuma, Tuhan luar biasa. Tuhan itu umum. Tapi ayo mengenal Tuhan secara khusus, secara pribadi. Secara khusus yaitu mengenal pribadinya Yesus. Bukan cuma kegiatannya. Dia bisa mengadakan mujizat, dia bisa berkhotbah, dia bisa bukan cuma. Tapi mengenal pribadinya yaitu mengenal salibnya. Jangan putus asa. Jangan putus asa, jangan mundur. Kuat, teguh hati. Semua ada waktunya. Amin, saudara. Semua ada waktunya. Tuhan akan tolong kita semua. Mari kita sama-sama. Saudara bangkit berdiri, kita akan tamatkan. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Ayo biar roh kemuliaan ini yang menguatkan kita semua pada malam ini. Kita bangkit berdiri semuanya. Ayo segera. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah. Hanya tunggu waktu Tuhan. Kuat. Tunggu waktu Tuhan. Lagi. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah. Yang sudah hafal tundukkan kepala. Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang. Biar ribut keras datang. Ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Dengan agak cepat dengan kuatkanlah oleh roh-Mu. Yang sudah berhasil, mohon kekuatan Roh Kudus, jangan jatuh, jangan sombong. Hanya mengucap syukur pada Tuhan. Yang masih gagal dan lain-lain, kuat, jangan mundur setapak pun, kuat semua. Mohon kekuatan Roh Kudus semua. Roh kemuliaan Roh Kudus ada di tengah kita. Haleluya. Lagi. Tutup mata semua. Tutup mata semua. Lagi. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Saya buka waktu sedikit, beri waktu sedikit. Kalau ada yang mau maju, butuh Roh Kudus malam ini, butuh Roh kemuliaan. Saya lemah Tuhan. Saya tidak kuat hari-hari ini. Jangan menutup jalan, jangan di tengah ya. Haleluya. Ayo Roh Kudus, tangan Tuhan yang menolong kita semua. Haleluya. Mungkin menghadapi dosa, mungkin menghadapi kegagalan, mungkin menghadapi pergaulan, menghadapi sekolah, tidak kuat, menghadapi apa saja.
Ayo, ada Roh Kudus, ada Roh Kudus. Dimanapun, di WR4 Surabaya, Jalan Suprapto Medan. Ayo, mau menyerah pada Tuhan. Ayo, haleluya. Oh, haleluya. Seperti Daniel, Sadra, Mesach, Abednego, terserah Tuhan. Roh Kudus yang tolong kita semua. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah. Haleluya. Di depan laptop dimanapun sama, kuasa Tuhan sama, kuasa Roh Kudus yang sama saudara alami. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, jamaah Roh Kudus, jamaah kaum muda, jamaah kami Roh Kudus, haleluya. Dimanapun kami berada, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Ya lawasa, haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Oh, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami, jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Jamaah semua, kuatkan semua kaum muda Tuhan, kuatkan kami semua dimanapun berada. Roh Kudus jamaah, haleluya, kuatkan kami semua. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Terima kasih. Kuatkan, teguhkan. Mujizat akan terjadi. Mujizat terjadi di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Syukur kepada bangkit berdiri di tempatnya kakak. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuatkanlah kami Tuhan. Biar ribut keras datang, kami mau tetap seperti Daniel, Sadra, Mesach, Abednego Tuhan. Haleluya. Kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami tetap kuat teguh hati. Angkatlah dua tangan ke atas, mari. Jangan ragu-ragu apapun keadaan kita. Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan di tengah kita. Biar dia memegang kita, menjamah kita semua. Haleluya. Kuatkan semua Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, kuatkan kami. Jamah kami Roh Kudus, kuatkan kami. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawasa, ya lawaka. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kuatkan kami sampai Engkau datang kembali Tuhan. Terima kasih, kuatkan kami. Turunkan tangan. Haleluya. Kembali ke tempat masing-masing. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ayo yang sudah loyo mungkin ada yang mundur, kecewa dan lain-lain. Kuat kembali malam ini. Ya Roh Kudus kuatkan kita. Dan mujizat akan terjadi. Percayalah.
mujizat terjadi. Semua akan baik, tinggal tunggu waktu Tuhan. Semua berhasil indah di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Gua Singa menjadi kedudukan yang tinggi. Daniel berkedudukan yang tinggi. Secara manusia Gua Singa sudah habis Daniel. Tapi tidak begitu orang yang diurapi Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Haleluya. Yang berhasil jangan sombong. Yang berhasil jangan sombong. Satu waktu kalau sombong hancur dia hancur. Tapi mari semuanya berada di dalam pelukan tangan Tuhan. Tangan Roh Kudus menguasai kita. Gembalakan kami semua. Kaum muda remaja Tuhan dimanapun berada. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasakan jamahan tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Membimbing kami hidup benar, suci, sempurna. Yang sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa kaum muda kepadamu Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, berkati kaum muda, apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua. Engkau tolong yang mencari pekerjaan, buka jalan. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat-Mu. Menghadapi kenaikan kelas, kelulusan, skripsi, tesis, disertasi semua. Oh Tuhan bekerja semuanya. Lulus dengan baik, naik kelas dengan baik, mujizat terjadi. Nama-Mu diagung muliakan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Demikian juga Tuhan. Berikan pergaulan terbaik, perjodohan yang terbaik. Yang satu dalam pengajaran, yang ada buah-buah pengajaran yang sesuai kehendak-Mu. Tuhan tolong kiranya kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Kuatkan kaum muda semua. Beri masa depan yang indah, berhasil di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Pakai semua untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Demikian kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Selamatkan mereka semua. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa. Tuhan berkati mereka. Tuhan pakai dalam pengajaran yang benar. Pertambahkan jiwa-jiwa di sana. Tuhan tolong semua. Terima kasih. Syukur kepadamu. Engkau dengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Nomor 243 rohani. Mari. Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Kami menyembah, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Kau tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Kau tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Kau tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Kau tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Yesus Tuhan. Kau tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Kau tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Kau tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Kau tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa mengakui bahwa Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Baik, kebaktian kita besok di sini 7/4 bersama dengan di Medan, Suprapto 2 ABC Medan. 7/4 kebaktian umum, gunakan hari libur untuk datang pada. Dan besok juga hari Pentakosta, ya, hari Pentakosta. Ini juga hari raya kita juga, hari Pentakosta. 1 tahun 1 kali kita kita hanya memperingati dan kita mendapatkan kuasanya, ya. Tuhan memberkati kita semua. Kemudian Selasa doa penyembahan jam 5/4. Kemudian hari Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5/4.
Rabu pagi juga jam 7:30 kaum wanita remaja putri ya 7:30. Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci 5:4 dan Sabtu kaum muda remaja semacam ini 5:4. Ajaklah teman-teman yang lain untuk datang pada Tuhan. Di WR4 Surabaya besok sore jam 6:15 kebaktian umum, kebaktian Pentakosta besok hari raya Pentakosta. Sebagai pencurahan Roh Kudus, biarlah semua bisa hadir menggunakan hari libur beribadah. Tuhan memberkati. Ajaklah teman-teman datang pada Tuhan. Kemudian hari Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci 5:30 dan hari Rabu kebaktian doa penyembahan 5:30 sore. Hari Sabtu kaum muda remaja jam 5:15. Ajaklah teman-teman lain untuk datang pada Tuhan. Baik, mohon doa anak Kayla yang sakit demam. Mohon doa Yunike dan Evelyn yang di Ponorogo. Ya, ulangan hari Senin dari keluarga Dr. Rudi di Ponorogo. Baik. Mohon doa Teresia Ayu di Madiun akan mengikuti KKN mulai hari Senin. Baik. Mohon doa Bapak Prawiro yang sakit supaya besok bisa beribadah. Baik. Mohon doa untuk anak SMA yang UAS mulai Senin. Baik, Tuhan memberkati semua. Doa yang berulang tahun 23 sampai 29 Mei. Clarissa Geraldine Crispin, Caca, hari ini 23 Mei. Mikael Konstantin Wijaya, Surabaya, 24 Mei. Senteurio Willem Nicodemus, Rio, 25 Mei. Ya. Rio ini. Iya. Oh, Rio yang suka keluar. Iya. Rio. Ibu Susanawati Hendra, Ibu Aan, 26 Mei. Ibu Vivi Yohana, Ibu Misi, 26 Mei. Daniel Yungki, 27 Mei. Ibu Reni Indrawati, Ibu Setia, 29 Mei. Priska Carolina, Karin, Surabaya, 30 Mei. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita tamatkan kebaktian pada kesempatan. Kami berdoa buat yang sakit, Bapak Prawiro, anak Kayla, anak Anne juga. Engkau jamah semua. Ampuni kami semua. Kaum muda yang sakit, yang tidak disebut nama juga. Dimanapun berada, ampuni kami semua. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit yang mengganggu kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi Tuhan. Beri kami sehat kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan. Demikian yang berulang tahun mulai kemarin juga Abraham Siregar di Medan, juga Clarissa Geraldine hari ini, dan yang lain-lain besok dan selanjutnya. Berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka, terus dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, juga Engkau tolong semua Tuhan, anak-anak SMU, anak-anak Eunike Evelyn yang akan ulangan, anak-anak SD, SMP, mungkin SMU semua, mulai besok ulangan, UAS dan lain-lain, tolong semuanya Tuhan. Engkau berikan hikmat, akal budi, pertolongan, cara belajar Engkau bimbing, menjawab soal dengan benar, baik, jujur, dan lulus dengan baik Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Naik kelas dengan baik, Nama-Mu dipermuliakan. Beri kesehatan, kekuatan yang dari surga. Juga yang akan KKN Teresia, Engkau jaga lindungi menjadi saksimu, Engkau beri hikmat-Mu semua berjalan baik, lulus dengan baik, Nama-Mu dipermuliakan, Engkau sertai lindungi. Terima kasih semua kaum muda, biarlah berada dalam tangan-Mu hari-hari ini Tuhan. Kami hanya membutuhkan roh kemuliaan, Roh Kudus Tuhan. Bagaikan tangan Tuhan yang memeluk kami semua. Kami tidak akan mundur sedikit pun. Kami akan maju bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Latihan kur, Tuhan berkati. Segala pengorbanan, Tuhan balaskan berkat. Dan segala permohonan, Engkau yang mendengar semua. Terima kasih. Jaga lindungi. Perjalanan pulang, jaga lindungi. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan besok pagi di sini dengan setia. Besok sore di Surabaya dengan setia. Di Medan, dimanapun dengan setia kepadamu. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian.
Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Yang tidak hadir Engkau jamah, apapun keadaan mereka, kembalikan mereka. Setiap besok pagi sore bisa datang. Juga Bapak Pendeta Sitanggang yang akan kembali besok pagi ke Pekanbaru. Jaga lindungi sertai jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan pakai beliau di sana, tambahkan jiwa-jiwa dalam pengajaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan lain. Puji Tuhan. Tuhan berkati.